Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sabda-Mu adalah pelita penuntun langkah kami dan obor penyuluh jalan kami. Kami ingin membaca dan merenungkan sabda-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Penuhilah hati kami dengan sabda-Mu. Sabda-Mu adalah kebenaran. Bersihkanlah pikiran kami dari keinginan yang menyesatkan. Bukalah diri kami agar dapat mendengarkan sabda-Mu. Amin. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus, sabda Tuhan pada hari ini berbicara tentang hal mengikut Yesus. Menjadi seorang pengikut pastilah selalu terarah akan sosok yang diikuti. Dengan kata lain, seorang pengikut akan selalu menjadikan yang diikuti sebagai pedoman dalam melangkah ataupun mengambil keputusan untuk bertindak. Lebih ekstrim dari itu, Yesus menginginkan kita para pengikutnya untuk memprioritaskan Allah dalam segala pergumulan hidup sehari-hari. Segala sesuatu dalam hidup bukan menjadi penghalang bagi kita untuk mengikut Allah, melainkan menjadi sarana dalam membangun relasi yang intim dengan Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus dalam permulaan sabdanya hari ini membawa para muridnya kepada suatu pertentangan di dalam mengikutinya. Yesus berkata bahwa Dia datang ke dunia bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Pedang yang dimaksud itu ialah penekanan kedatangan Yesus yang bukan membawa damai, melainkan konflik pemecah bagi para pengikutnya. Yesus kemudian melanjutkan bahwa Ia bahkan datang sebagai pemisah dengan orang-orang terdekat bagi orang-orang yang mau mengikutinya. Orang-orang terdekat itu ialah keluarga kita sendiri. Dengan itu, syarat mengikuti Yesus menjadi semakin ekstrim, sebab berpengaruh pada terpecahnya hubungan kekeluargaan yang menjadi ikatan paling erat bagi semua umat manusia. Namun,
Tujuan utama dari sabda Yesus pada hari ini tidak berhenti pada titik itu saja. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus sebagai pemisah hubungan dalam keluarga dengan membawa pedang sebagai suatu konflik sebenarnya menuntut keterarahan penuh para pengikutnya bagi Allah dalam segala pergumulan hidupnya, bahkan dalam urusan keluarga sekalipun. Yesus menginginkan para pengikutnya untuk berserah diri secara penuh kepada Allah, lebih daripada keluarga sendiri. Keberserahan ini berarti mau mengandalkan Tuhan dalam segala hal yang kita hadapi dalam hidup, bahkan dalam urusan paling berpengaruh bagi kita, yaitu dalam hubungan dengan anggota keluarga kita sendiri. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, sabda Yesus hari ini mengajak kita para muridnya untuk selalu menggantungkan seluruh pengalaman hidup kita kepada Allah, pemilik kehidupan itu. Allah telah menjadi penjamin keselamatan kekal bagi para pengikutnya lewat kasih karunia-Nya yang sangat besar dalam pengorbanan salib Yesus Kristus Putranya. Maka dari itu, menjadi suatu keharusan bagi kita para pengikutnya untuk mau menyerahkan segala pergumulan hidup kita kepada Allah yang telah menjamin keselamatan kita, sehingga kita pun dapat layak disebut sebagai murid-Nya yang telah mendapat jaminan keselamatan kekal. Bapa yang Maha Rahim, kami mengucapkan limpahan syukur atas kasih karunia-Mu yang berlimpah atas hidup kami hingga saat ini. Kami mohon curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami, agar kami mampu mengutamakan Dikau dalam segala pengalaman hidup kami, sehingga kami pun dapat layak disebut sebagai murid-Mu. Permohonan ini kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin.
Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.